Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran 4, yakni tentang macam-macam gaya. Saya itu nanti saya dapatkan apa saja sih macam-macam gaya, kemudian apa sih gunanya gaya, pengaruhnya bagaimana. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, apakah hari ini ada yang nggak berangkat? Ada. Berarti semuanya total ada 15 siswa ya? Oke. Kemarin kita sudah belajar apa? Atau kita sudah melakukan apa? Kemarin ujian ini ya, ANBK ya? Oke. Karena kemarin sudah ujian, sekarang kita mulai lagi di kelas materi. Nah, sekarang kita memasuki yang namanya pelajaran macam-macam gaya untuk materi IPA kelas 5. Nah, macam-macam gaya. Apa sih gaya? Ada yang tahu nggak? Gaya. Gaya apa? Ada yang tahu? Awas, bukan gaya itu. Gaya cheese itu bukan. Tapi gaya yang dimaksud di sini adalah kita buka dulu. Gaya yang dimaksud di sini adalah merupakan sesuatu yang mengenai benda baik berupa tarikan maupun dorongan. Ketika kalian menarik atau mendorong suatu benda, itu disebut gaya. Kalian misalkan mau mindahin kursi, makanya dorong atau makanya narik, itu disebut gaya. Mau mindahin meja, mau digeser-geser, itu menggunakan namanya gaya. Nah, satuan gaya itu disebut Newton. Newton atau disingkat N. Kalau meter itu kan berarti satuan panjang. Kalau listrik tahu nggak? Satuannya apa? Makanya volt. Kemudian kalau air satuannya liter. Air, masa air berapa kilo? Nggak ada air berapa kilo, tapi adanya berapa liter. Sama halnya dengan gaya. Gayanya berapa newton? Nggak ada nanti hitung-hitungannya. Kemudian gaya juga mempunyai pengaruh terhadap benda. Nah, ketika nanti kita belajar yang namanya gaya, pasti ketika akan melakukan sesuatu dengan benda, itu ada pengaruhnya. Misalkan tadi Akmal mendorong meja misalkan, kemudian mejanya dari yang di sini kemudian pindah ke sebelah kanan misalkan. Nah, itu kan berarti ada pengaruhnya, berpindah. Nah, itu. Nah, ini pengaruh gaya. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, kalian pernah ke sawah ada tanah liat? Pernah ya? Atau apa saja? Kalau di sekolah biasanya malam, pernah mainan malam? Nah, itu kan kalau kita bermain malam pasti dibuat batu. Nah, itu mau buat patung, mau buat piring-piringan segala macam. Sama halnya dengan tanah liat yang kita bentuk menjadi patung. Kalau tanah liat kan berarti gede ya, tapi kalau malam kan ukuran kalian kecil, enak ya mainnya tuh ya. Nah, ada juga yakni selembar kertas yang digunting sehingga membentuk menjadi lebih kecil. Kertas kan, kertas kosong misalkan nih, ini kertas misalkan kosong ya. Kemudian kita gunting-gunting jadi kecil. Nah, di situ kan ada yang namanya perubahan, mengubah bentuk benda yang semulanya segini, kemudian kita potong atau kita sobek, jadinya kan kecil. Yang kedua, gaya dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak atau sebaliknya yang bergerak menjadi diam. Nah, contohnya yang diam menjadi gerak nih, ini apa namanya? Kipas. Kipas kalau kita cabut ininya, kalau kita nonaktifkan, bakalan mati. Diam kan, nggak bergerak kan? Karena ini masih ada bagian-bagiannya. Oke, ini kenapa?
Yang sebaliknya, yang bergerak menjadi diam. Kalian pernah bermain bola? Kalau bermain bola berarti di kan tendang. Ketika kalian menendang bola, kemudian jus, itu kan bola kan melambung ya, atau bola kan menggusur. Nah, tiba-tiba bolanya itu ketika tidak ada yang menerima, berhenti dengan sendirinya kan? Yang semulanya bergerak sekarang berhenti. Nah, itu yang dinamakan pengaruh gaya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya bekas. Tahu gaya bekas? Tahu. Gaya bekas itu apa itu gaya bekas? Ayo, katanya tahu. Gaya bekas itu dihasilkan oleh benda yang memiliki elastisitas, elastis. Kalau bahasa kitanya yang molor. Ya, seperti halnya nih, contohnya ada apa saja nih? Ketapel. Cung di sini yang sering main ketapel. Kebanyakan laki-laki yang sering main ketapel, ya. Kemudian ada busur panah. Ada yang main pernah busur panah? Mainan. Biasanya yang anak kecil ada yang segini kalau nggak salah itu ada busur panah. Biasanya yang jualan juga adanya di orang-orang jatah. Nah, kemudian juga ada trampolin. Sering kan main trampolin? Setiap pasar malam ya? Ya. Atau sekarang udah kelas 5 nih masih sering main trampolin? Masih? Ya Allah, masa kecil kalian nggak bahagia. Oke, nah ini yang sudah kalian sebutkan, ketapel, busur panah, kemudian trampolin itu memiliki elastisitas. Elastis itu apa, Pak? Elastis itu yang sekiranya ketika ada benda yang ditarik atau ada benda yang menarik ini, itu nanti akan molor dan menghasilkan daya dorong. Contoh ketapel, ketika kita tarik, ya enggak? Nih, kan ketika kita tarik, kemudian kita lepaskan, ya, kemudian pasti karetnya ini bakalan maju kan? Ya. Isinya kalau kita menggunakan apa, batu misalkan, itu batunya pasti nanti akan melambung di atau sesuai dengan arahan. Sama halnya dengan trampolin. Sering nih laki-laki perempuan sering main trampolin. Trampolin itu sebenarnya itu ada gasnya di samping-samping ininya. Nah, itu yang dinamakan elastisitas. Ya. Nanti malam kan ada pasar minggu ya, pasar Sabuan ya. Nah, kalau kalian periksa di samping-sampingnya itu ada yang namanya per atau semacam untuk menarik ininya, karpetnya. Itu yang dinamakan elastisitas. Selanjutnya ada gaya gravitasi. Ada yang tahu nggak gaya gravitasi? Apa gaya gravitasi? Merupakan gaya tarik bumi terhadap benda. Pernah lihat gaya gravitasi? Nih contohnya. Ini ada misalkan pohon mangga ya, ini kan kalau apel kan jarang ya di sini. Misalkan ini pohon mangga yang ada di depan kita. Kemudian mangga itu kalau misalkan lama-lama udah matang, udah jatuhnya mana? Mungkin ke samping kan? Nggak mungkin ke atas kan? Pasti jatuhnya ke bawah. Sama halnya dengan kita nih. Ini apa? Menghapus. Kemudian kita jatuhkan, itu pasti ke bawah. Nah, ini yang dinamakan gaya tarik bumi. Tuh. Sampai sini gaya gravitasi. Ada yang ditanyakan? Ada contoh lain nggak gaya gravitasi? Kalau kita jatuh dari sepeda, jatuhnya ke bawah. Nggak mungkin ke atas.
contohnya. Oke, bentar. Gaya otaknya yaitu gaya yang dihasilkan oleh tenaga atau energi seseorang. Misalkan di sini ada yang mengayuh sepeda, di sini cuma yang bawa sepeda. Nah, pasti kalian kalau mengayuh sepeda nggak mungkin nggak pakai otot. Kalaupun itu otot kaki. Nah, itu juga ada kuda yang menarik delman. Pernah naik delman nggak? Pernah sering lewat sini nggak delman? Jarang-jarang kan? Pernah, tapi pernah lah sesekali. Nah, itu delman. Itu kan nariknya itu bukan delmannya tapi kudanya itu sebenarnya udah biasa, tapi dikasih tali segala macam, kemudian ada gerobaknya seolah-olah, kemudian ditarik oleh kuda. Itu yang dinamakan otot. Nah, ini contohnya ada tarik tambang. Nah, kalau kalian 17-an tuh saling tarik menarik. Nah, ini menggunakan otot. Gak mungkin nanti kita narik lagi. Pasti kita menggunakan otot. Atau gaya ini, atau menggeser meja. Coba ayo sini maju. Coba praktekkan misalkan mendorong atau menarik ke sana. Kursinya ini atau rapikan kursinya di sebelah kanan. Ya, didorong atau ditarik ya. Nah, ini yang dinamakan pasti menggunakan gaya otot. Coba tarik lagi. Pakai otot enggak? Mungkin kita gini aja, pegang aja. Kalau misalkan kita tidak menggunakan otot, berarti cuma pegang saja. Nggak mungkin bisa narik dan bisa dorong. Oke, terima kasih. Dirapikan dulu, dirapikan. Sini. Nah, inilah yang dipraktekkan oleh teman kita. Kemudian, terima kasih ya. Kemudian ada yang namanya gaya geser. Gaya geser. Ada yang tahu gaya geser? Awas, bukan ikan geser, tapi gaya geser. Gaya geser itu adalah gaya yang dihasilkan oleh dua benda yang saling bersanding. Dua benda contohnya apa? Bola dengan tanah. Kan dua benda yang bersentuh. Bola ketika kita tendang, sentuhannya di mana? Tanah. Berarti ketika bolanya berhenti, ada gesekan dari tanah sehingga bola itu berhenti. Kemudian contoh lain, kalian naik sepeda, pernah naik sepeda? Bannya itu bersentuhan dengan jalan atau tanah jalan. Itu ketika tiba-tiba kalian pengen berhenti, itu pasti adanya gaya gesekan. Nah, itu menggunakan rem, ya kan rem itu kan menggeser ringnya, bukan rem itu ujung-ujung berhenti sendiri. Nah, ini contoh gaya geser yaitu antara bersepeda dengan jalan raya, kemudian sepatu dengan lantai nih. Nah, ini kan ada gaya gesernya. Tuh, ketika kita berjalan, apalagi caranya yang digeser-geser. Nah, ini kan sering nih biasanya. Kemudian ada lagi gaya geser dapat diperbesar maupun diperkecil. Nah, itu contohnya nih, ada anak yang bermain bola dan
kemudian apa lagi? Logam, terus Pasir. hah? Pasir. Mesin, Pasir. pasir, bisa, Bisa. 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 Oke, pasir juga. Kemudian apa lagi? Jadi besi, logam, pasir, apa lagi? Bisa narik apa lagi? Ya jarum itu kan termasuk dari salah satu logam apa? Paku, ya paku juga besi. Apalagi? Nah, apa yang nggak bisa ditarik dari magnet? Kayu. Kayu, kemudian Plastik. plastik. Nih, di sini ada plastik. Kemudian kita tempelkan, apakah bisa nyangkut? Enggak. Tapi kalau kita praktekkan dengan salah satu benda logam nih, kipas misalkan, ini pasti nempel. Ya, inilah yang dinamakan magnet. Apa sih magnet itu? Magnet itu benda yang gaya magnet itu benda yang bermuatan magnet. Magnet itu saling tarik menarik. Kita tempelkan saling menarik. Pak, ada nih contohnya. Coba sini. Ini siapa namanya? Pak. Nah, ketika magnet itu kita tempelkan biasanya nempel ya langsung ya. Iya. Ya kan? Nempel ya. Ya. Tapi kalau nih, kalau kita balik, kemudian tempelkan, kenapa nih nggak nempel? Tuh. Coba praktekkan kalau nggak percaya. Tempelkan, lengket, nggak dibalik, lengket kan? Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena magnet, oke. Dia nggak nempel ya kenapa? Nah, oke. Dia nggak nempelnya itu karena magnet itu mempunyai kutub selatan dan kutub utara. Sama halnya kalau baterai, pernah lihat batu baterai? Ya. Ada yang ujungnya menonjol, ada yang ujungnya biasa. Nah, kalau kita balik, nanti tidak jalan. Remor atau apa itu pasti nggak jalan. Sama halnya dengan seperti itu. Ini dengan magnet. Nah, contohnya nih magnet. Kalau magnet yang ini magnet yang besar ya, ketika kita tarik menggunakan magnet ini, benda-benda yang di sekitaran itu menempel ketika benda di sekitarnya mempunyai unsur logam. Sedangkan ini magnet yang biasa atau yang kecil itu ketika menarik kunci, kemudian klip kertas, kemudian uang logam, dan di sini ada kertas. Oh ya, kertas ini bukan batu. Itu yang nempel hanya kunci dan ini klip dan juga uang. Kenapa kertas nggak bisa ditarik? Karena tidak mempunyai atau tidak bermuatan magnet. Coba nih, ini ya kertas. Apakah ini bisa dilepaskan kemudian nempel? Tidak. Ya, tidak ya. Karena tidak mempunyai magnet. Tapi Pak, kenapa kalau kayak gini bisa nempel? Nah, ada dua kan? Karena ini memiliki bahan yang tipis. Sama halnya kita nih, di baju itu nempel nih. Nah, ini kan di baju. Kenapa bisa nempel padahal kain itu kan tidak bisa tidak bermuatan magnet? Ya, karena ada dua magnet yang saling bersentuhan, dua unsur yang bermuatan magnet. Dan yang terakhir ada yang namanya listrik. Apa itu listrik? Gaya atau benda yang bermuatan listrik. Nah, tadi sudah saya contohkan kipas yang semulanya diam menjadi bergerak, yang semulanya balung-balungnya muter menjadi muter, yang semulanya kepalanya nih nggak muter kayak gini, kemudian sekarang muter karena adanya gaya listrik. Itulah macam-macam gaya yang ada di lingkungan sekitar. Bahkan ada juga nih yang menggunakan penggaris. Ketika kita
potong-potong kertasnya, kertas yang kecil, ini kecil harus kecil, kemudian kita gesekkan menghasilkan dengan kertas, nantinya akan timbul gaya listrik yang saling menarik antara kertas yang besar nih yang digesekkan dengan kertas yang kecil yang nanti akan itu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai gaya. Ada yang tahu selain dari yang sudah dicontohkan, Pak, kalau ini gaya apa? Nah, misalkan ada suatu peristiwa kalian naik sepeda, ya. Kemudian ban kalian, ban sepeda kalian itu lepas, lepot ban depannya. Misalkan nih, ada beberapa gaya yang dihasilkan dari kejadian tersebut. Beberapa? Dua apa saja? Geser, kemudian gaya otot, kemudian gaya dua. Sebenarnya ada beberapa gaya. Contoh, ketika kita naik sepeda, kemudian ban sepeda depan kita kepus, misalkan. Nah, nanti kan pasti jungkel kan, atau pasti nanti jatuh kan. Itu menimbulkan gaya gravitasi. Jatuhnya pasti ke bawah, nggak mungkin ke atas. Kemudian ban sepeda kita menggelundung, itu menghasilkan gaya antara ban dengan atau antara roda dengan jalan raya. Kemudian ada lagi apa gaya apa? Tadi ada 3, gravitasi. Ya, yang terakhir ada gaya apa? Kalian mengayuh sepeda itu dengan otot. Jadi dalam satu kejadian yang mana kalian sering praktekkan itu ada menghasilkan beberapa gaya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini cukupkan. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau memberikan pendapat? Pak, saya kurang setuju Pak kalau gaya gesek itu dari berbuat. Tapi itu semua terjadi di lingkungan sekitar kita. Hampir semuanya menghasilkan ya, atau hampir semuanya ada di lingkungan kita masing-masing gaya. Dari mulai gaya gravitasi, contohnya buang mangga yang jatuh dari pohonnya, kemudian gaya geser ketika kita menendang bola, yang ketiga ada gaya otot mendorong dan menarik meja, ada gaya apa lagi? Gaya gravitasi juga. Apa lagi? Magnet, kita sering menggunakan magnet kayak permainan. Apalagi gaya listrik itu yang seperti halnya kipas yang diam kemudian bisa bergerak. Apalagi satu lagi? Kan ada 6 yang belum. Gaya apa? Gaya gravitasi juga. Yang pertama gaya apa belum? Gaya apa? Gaya tugas. Kalian sering mainan tampil atau lupa gaya tugas. Berarti gaya tugas itu yang memiliki elastisitas yang bisa mundur. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Jangan lupa nanti kita praktek ya menggunakan gaya yang sudah ditampilkan di sini. Tadi sudah ada beberapa yang maju tuh seperti Al-Bairul, yang Raka yang mempraktekkan sebuah gaya. Nanti minggu depan kita simulasikan gayanya ini bagaimana. Oke, siap ya? Oke, terima kasih.